Ya kalau kita bicara soal les nih Sakti ya, zaman sekarang ini kayaknya anak-anak banyak sekali lesnya nih. Betul sekali, banyak macamnya. Memang sekarang banyak sekali orang tua yang mengikuti anak mereka untuk les bermacam-macam. Sebenarnya bagus sih ya, tapi asal kebahagiaan anak tetap jadi prioritas. Betul ya kan? sekali, karena di masa kecil nih hal terpenting untuk anak selain belajar adalah bermain. Jadi jangan sampai ini hak bermain seorang anak terampas karena mereka harus les. Evandra Faras Bagas Putra, usianya kini 5 tahun. Di usia ini bermain jadi kebiasaan anak-anak. Tapi Evan berbeda, ia justru gemar belajar. Of the water, how many ducks are swimming the pool now? Logika dan bahasa jadi pelajaran favoritnya. Usai sekolah, Evan langsung ikuti berbagai macam les. Semua jenis dan jadwal les, Evan sendiri yang memilih tanpa ragu. Jadwal les yang padat membuat mobil jadi kamar keduanya Evan. Kali ini saja misalnya, ada 3 les yang diikuti. Hampir 1 tahun, Evan ikuti les Sakamoto ini. Pertemuan 2 kali dalam seminggu selalu ia hadiri. Di sini, Evan belajar berhitung. Setelah Sakamoto, Evan lanjut ikuti les Global Art. Di sini, Evan belajar seni rupa, melukis, dan membuat hastakarya. Inilah les kesenian yang Evan ikuti untuk mengimbangi perkembangan otak kanan dan otak kirinya. Les robotik jadi les terakhirnya hari ini. Di level pertama yang diikutinya, Evan belajar merangkai mainan sesuai gambar yang dipilih. Iya. Gimana rasanya? Seneng banget. Robotik, Mandarin, mikro, art, Yang paling disuka? global art. Kenapa suka global? Soalnya mewarnai. Soalnya mewarnai. Rani Hairani sengaja mengikutkan les putranya sejak umur 3 tahun. Ini dilakukannya untuk mengembangkan potensi Evan. Sebelum mengetahui minat anaknya, tes sidik jari dilakukan agar sesuai minat dan bakat Evan. Rani pun tidak pernah memaksa, semua keputusan diserahkan pada sang buah hati. Kalau saya sih selama ini yang saya jalani karena anaknya yang memilih sendiri, jadi saya tidak merasa ada beban yang anak saya juga nggak pernah komplain. Saya nggak pernah ngalamin masalah seperti itu. Evannya juga dia suka sama lesnya, dia juga yang memilih, keputusan ada di tangan dia. Kapanpun dia mau berhenti saya tidak pernah melarang. Kalau anak ada bakat, ada kemampuan, kenapa enggak? Tapi kalau misalnya orang tuh berpikiran anak saya nggak usah dia dilesin, cukup dengan saya saja, itu pun tidak ada masalah. Jadi kembali lagi Mbak, kembali lagi pada pola pikir orang tua masing-masing. Karena itulah, cermat dan bijak adalah sikap yang harus dilakukan orang tua bila hendak berikan les pada anak. Les sejak dini penting untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Tapi, perhatikan jenis ragam les sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi anak. Bukan semata karena ambisi orang tua. Jadi yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah minat anak dalam melakukan kegiatan tersebut. Apakah memang itu sudah sesuai keinginan anak atau hanya ambisi pribadi orang tua? Jangan sampai anak merasa melakukan kegiatan itu secara terpaksa sehingga anak akan merasa tertekan dan tidak akan optimal. Berapa banyaknya kursus yang cocok buat seorang anak itu tergantung dari memang energi yang dimiliki seorang anak. Ada anak mungkin dalam 1 minggu 2 jenis kursus saja sudah cukup. Tapi ada anak-anak yang mungkin dalam seminggu ada 5 jenis kursus, dia masih fun. Bahkan dia terus menagih apalagi dan apalagi. Bisa saja karakter seorang anak yang penuh dengan curiosity atau rasa ingin tahu yang tinggi menyebabkan seorang anak tidak akan lelah atau capek ketika mengikuti kursus-kursus yang banyak tadi. Sementara itu, pakar pendidikan Darmaning Tias menilai usia harus jadi patokan jenis les yang harus diikuti.
Anak usia balita misalnya, jangan sampai kehilangan waktu bermainnya. Sebab les berkarakter bermainlah yang dibutuhkan anak usia balita untuk berkembang. Ya, saya kira persoalannya itu bukan boleh dan tidak boleh, tetapi yang utama adalah satu, les itu atas dasar kerelaan anak. Artinya jangan sampai orang tua memaksakan kehendak karena orang tua ingin membentuk anaknya seperti yang dia inginkan. Biarkan anak memilih model-model les yang dia inginkan. Usia TK itu ya di bawah 6 tahun ke bawah ya, itu lebih cenderung pada mengembangkan jiwa mereka. Tetapi kalau di les pelajaran dalam pengertian matematika, IPA, bahasa, barangkali tidak tepat. Boleh sih boleh, tetapi kalau dilihat dari kejiwaannya kurang tepat. Gitu. Tetapi kalau orang tua memaksakan itu, ya silahkan. Tidak memaksakan kehendak dan memperhatikan kondisi anak, inilah yang juga dilakukan orang tua Aquila Annabel Karmaraiza alias Cila. Ade Aldi membebaskan anaknya memilih kegiatan yang disukai. Selain mengoptimalkan perkembangan si buah hati, Ade ingin Cila belajar bersosialisasi melalui kegiatan les. Juga sih soalnya sebenarnya tergantung anaknya. Kadang ada anak yang suka memang bakatnya pengennya belajar gitu, atau ada anak yang bakatnya senangnya tuh sosialisasi sama teman-teman. Jadi tuh beda-beda. Kayak kalau anak umur segini kan biasanya emang belajarnya kan dari main gitu kan. Jadi kayak anak aku ini sekarang juga baru umur segini udah bisa baca tulis sih. Tergantung dia yang suka aja. Kalau memang dia suka ya udah diarahin aja bagusnya kemana. Kalau memang nggak suka ya nggak perlu dipaksa sih. Sejak usia 2,5 tahun, Cila sudah ikut berbagai macam les, seperti baby class, baby dance, yoga, dan we run. Kini, di usia 3 tahun ini, Cila sudah lebih fokus ikuti les sesuai minat dan bakatnya. Salah satunya ialah balet. Tak heran jika Cila selalu bersemangat dalam latihannya. Kelas lain yang Cila ikuti adalah kelas Creative Movement. Bergoyang ikuti irama musik sambil menirukan nyanyian adalah inti kegiatan kelas Creative Movement. Les ini berfungsi melatih kemampuan motorik anak. Setiap orang tua pasti ingin yang terbaik bagi sang buah hati. Anak yang pintar di bidang akademik dan punya banyak keterampilan lain tentu jadi dambaan. Memberikan les adalah pilihan, namun keinginan dan kondisi anaklah yang paling utama dan terpenting tentukan les yang pantas diikuti sang buah hati. Apristika Fauzia, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NAN.